Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisiti Soleha sebagai pemateri pertama dari kelompok 8. Pertama, kondisi hukum Nusantara sebelum Islam. Sebelum masuknya Islam, masyarakat Nusantara menggunakan hukum adat yang sangat kental dengan nilai animisme Hindu dan Buddha. Peradilan dijalankan oleh kepala adat atau raja dengan dasar norma tradisi dan kepercayaan lokal. Hukum adat bersifat tidak tertulis, fleksibel, dan berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Masuknya Islam kemudian memperkenalkan hukum tertulis dan konsep peradilan syariah yang memiliki legitimasi religius. Perubahan ini membuat hukum di Nusantara mulai memiliki dasar universal Al-Quran dan hadis, meski tetap berinteraksi dengan adat setempat. Yang kedua, awal mula peradilan Islam. Pada abad ke-13, Islam semakin mengakar di pesisir Sumatera dan Jawa. Ulama, kiai, dan tokoh agama menjadi otoritas moral sekaligus hakim masyarakat. Mereka disebut qadhi yang berfungsi. Yang pertama itu menyelesaikan perkara perkawinan, talak, dan waris. Yang kedua, menjadi mediator sengketa dagang. Yang ketiga, memberikan nasihat hukum kepada penguasa. Pada tahap awal, peradilan Islam berjalan paralel dengan hukum adat. Di Minangkabau lahir ungkapan adat Basandi, syarak Basandi, Kitabullah, yang menegaskan integrasi hukum Islam dengan adat lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradilan Islam pada masa kerajaan Islam. Yang pertama itu ada kerajaan Samudra Pasai yang berdiri pada abad ke-13 sampai abad ke-14. Sebagai kerajaan Islam pertama, Samudra Pasai ini menjadikan hukum Islam sebagai dasar peradilan, yang dimana seorang sultan atau raja ini menunjuk qadhi atau hakim untuk menangani perkara keluarga, muamalah, dan juga perkara perdagangan. Dan yang kedua, kerajaan Kesultanan Malaka yang berdiri pada abad ke-15. Malaka ini menyusun hukum Kanun Malaka, yaitu sebuah kodifikasi. Kodifikasi ini diartikan sebagai proses pengumpulan. Pengumpulan yang dimaksud ialah seperti hukum yang bercorak Islam. Kanun ini mencangkup pidana, perdata, perdagangan, dan juga tentang kemaritiman. Dan yang ketiga, Kesultanan Aceh Darussalam yang berdiri pada abad ke-16 sampai abad ke-17. Aceh membentuk jabatan Qadhi Malik Al-Adil sebagai hakim yang tertinggi. Dalam peradilan di Aceh ini mengatur tentang pidana, perdata, muamalah hingga ketatanegaraan. Dan yang keempat, kerajaan Islam yang keempat itu Kesultanan Demak, Pajang, dan Mataram Islam. Di Jawa, hukum Islam diterapkan secara bertahap, terutama di bidang keluarga. Namun hukum adat Jawa masih sangat kuat. Di Mataram muncul naskah tentang Serat Angger-Angger. Naskah Serat Angger-Angger ini bisa diartikan adalah sebuah naskah kuno yang berisi tentang peraturan dan hukum yang berlaku di masyarakat Jawa yang berada pada masa lalu. Naskah Serat Angger-Angger ini menghubungkan antara norma Islam dan juga tradisi Jawa. Dan yang terakhir, yang kelima, Kesultanan Ternate dan Tidore.
Sebagai pusat perdagangan rempah, hukum Islam diterapkan dalam transaksi niaga internasional. Qadhi ini berperan sebagai penyelesaian sengketa antara pedagang lokal dan juga pedagang asing. Saya mengambil satu contoh, sengketa antara pedagang lokal dan pedagang asing diselesaikannya itu oleh qadhi atau hakim. Menggunakan prinsip yang digunakan itu adalah prinsip keadilan dan kejujuran di dalam Islam. Mungkin barangkali inilah yang dapat saya sampaikan, dan juga ini yang materi yang ketiga yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Hajar Aswad sebagai pemateri ketiga dari kelompok 8. Baiklah, langsung saja saya akan membahas tentang peradilan Islam pada masa kolonial Belanda dan peradilan Islam di era modern. Baiklah, peradilan Islam pada masa kolonial Belanda adalah lembaga atau wadah peradilan agama yang dibentuk dan diatur oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menyelesaikan perkara-perkara umat Islam, yang dimana khususnya dalam bidang perkawinan, perceraian, rujuk, waris, dan wakaf. Namun kewenangannya sangat terbatas dan berada di bawah pengawasan peradilan kolonial. Jadi peradilan Islam ketika itu bukan lembaga yang berdiri bebas seperti pada masa kerajaan Islam, melainkan lembaga resmi yang diakui Belanda tetapi dibatasi ruang lingkupnya sesuai kepentingan politik kolonial. Dan peradilan Islam di era modern. Peradilan Islam di era modern adalah lembaga peradilan agama yang secara resmi menjadi bagian dari sistem peradilan nasional, dengan kewenangan utama menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Contohnya seperti perkawinan, perceraian, rujuk, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak dan sedekah, dan ekonomi syariah. Dibandingkan dengan peradilan Islam pada masa kolonial, dia hanya menyelesaikan perkara-perkara umat Islam khususnya dalam bidang perkawinan saja, perceraian, rujuk, waris, dan wakaf. Peradilan Islam pada masa kolonial Belanda hanya 5 perkara yang ditangani. Sedangkan peradilan Islam di era modern, dia menangani perkara-perkara yang berkaitan itu tadi, seperti perkawinan, perceraian, rujuk, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dia lebih banyak dibandingkan peradilan Islam pada masa kolonial Belanda. Dalam konteks Indonesia, peradilan Islam diwujudkan dalam bentuk peradilan agama, yang dimana yang kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sekian materi yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan minallahil musta'an wa alaihi dzikran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.